Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadlur Rahman dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membuat video tentang haji dan umrah. Langsung saja. Yang pertama itu haji. Pengertian haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang 5. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji, yaitu dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amalan ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, masbid di Muzdalifah, melontar jumrah, dan mabit di Mina. Di sini ada jenis-jenis haji. Haji ifrad artinya menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad jika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah dilaksanakan secara sendiri-sendiri dengan mendahulukan ibadah haji. Haji tamattu artinya bersenang-senang. Pelaksanaan ibadah haji disebut tamattu jika seseorang melaksanakan ibadah umroh dan haji di bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah umroh. Artinya ketika seseorang mengenakan pakaian ihram di mikotnya hanya berniat melaksanakan ibadah umroh. Jika ibadah umrohnya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Haji qiran artinya menggabungkan. Pelaksanaan ibadah haji disebut qiran jika seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah disatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Rukun dan wajib haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang kedua, tawaf ziarah disebut juga dengan tawaf ifadah. 3. Sa'i. 4. Wukuf di padang Arafah. Apabila salah satu rukun haji di atas tidak dilaksanakan, maka hajinya batal. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun haji hanya ada 2, yaitu wukuf dan tawaf. Ihram dan sa'i tidak dimasukkan ke dalam rukun karena haji dan wukuf mencukur rambut dan tertib berutut. Wajib haji. Pertama, ihram dimulai dari mikot yang telah ditentukan. 2. Wukuf di Arafah sampai matahari tenggelam. 3. Mabit di Mina. 4. Mabit di Muzdalifah hingga lewat setengah malam. 5. Melempar jumrah. 6. Mencukur rambut. 7. Tawaf wada'. Syarat-syarat wajib haji. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Mampu. Hukum mewakilkan seseorang untuk berhaji. Tidak boleh bagi seseorang berhaji untuk orang lain kecuali setelah ia berhaji untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian engkau berhaji untuknya." Untuk haji bagi anak-anak yang belum balik. Tidaklah wajib bagi anak-anak untuk berhaji kecuali ia telah balik. Namun jika ia telah berhaji maka hajinya sah sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang berkendaraan di kawasan Ar-Rauha. Beliau bersabda, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang muslim." Mereka balik bertanya, "Siapa Anda?" Beliau menjawab, "Saya Rasulullah." Lalu ada seorang anak gadis yang masih kecil bertanya, "Apakah ini yang disebut haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan bagimu pahala." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa' disahihkan oleh At-Tirmizi. Rangkaian kegiatan ibadah haji. 1. Sebelum tanggal 8 Zulhijjah, calon jemaah haji mulai berbondong untuk melaksanakan tawaf haji di Masjid Al-Haram, Makkah. 2. Calon jemaah haji memakai pakaian ihram 2 lebar kain tanpa jahitan sebagai pakaian haji sesuai mikotnya. Kemudian berniat haji dan membaca bacaan talbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. 3. Tanggal 9 Zulhijjah. Pada harinya semua calon jamaah haji menuju ke padang Arafah untuk menjalankan ibadah wukuf.
Kemudian jemaah melaksanakan ibadah wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang Arafah hingga maghrib datang. 4. Tanggal 9 Zulhijjah malam. Jemaah menuju ke Muzdalifah untuk mabit bermalam dan mengambil batu untuk melontar jumroh secukupnya. 5. Tanggal 9 Zulhijjah di tengah malam setelah mabit, jemaah meneruskan perjalanan ke Mina untuk melaksanakan ibadah melontar jumroh. 6. Tanggal 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan ibadah melempar jumroh sebanyak 7 kali ke jumroh Aqobah sebagai simbolisasi mengusir setan. Dilanjutkan dengan tahallul, yaitu mencukur rambut atau sebagian rambut. 7. Jika jemaah mengambil nafar awal, maka dapat dilanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk tawaf haji menyelesaikan haji. 8. Sedangkan jika mengambil nafar akhir, jemaah tetap tinggal di Mina dan dilanjutkan dengan melontar jumroh sambungan ula dan wusta. 9. Tanggal 11 Zulhijjah melempar jumroh sambungan ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. 10. Tanggal 12 Zulhijjah melempar jumroh sambungan ula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. 11. Jemaah haji kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf wada', tawaf perpisahan, sebelum pulang ke negara masing-masing. Lokasi utama ibadah haji dan umroh. Makkah Al-Mukarramah. Di kota Makkah Al-Mukarramah inilah terdapat Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat di ibadah umat Islam sedunia. Dalam rangkaian perjalanan ibadah haji, Makkah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah haji. Padang Arafah. Padang Arafah terdapat di sebelah timur kota Makkah. Padang Arafah dikenal sebagai tempat pusatnya haji, sebagai tempat pelaksanaan ibadah wukuf yang merupakan rukun haji. Di Padang Arafah juga terdapat Jabal Rahmah, tempat pertama kali pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Di luar musim haji, daerah ini tidak dipakai. Kota Muzdalifah. Kota ini tidak jauh dari kota Mina dan Arafah. Kota Muzdalifah merupakan tempat jemaah calon haji yang melakukan mabit bermalam dan mengambil batu untuk melontar jumroh di Mina, di kota Mina. Kota Mina. Kota Mina merupakan tempat berdirinya Tugu Jumroh, yaitu tempat pelaksanaan melontarkan batu ke Tugu Jumroh sebagai simbolisasi tindakan Nabi Ibrahim ketika mengusir setan. Di sana terdapat 3 jumroh, yaitu jumroh Aqobah, jumroh ula, dan jumroh wusta. Itu adalah kegiatan haji. Yang kedua dari poin yang akan dibahas adalah umroh. Pengertian umroh. Umroh adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umroh hampir mirip dengan ibadah haji, hanya saja dalam kegiatan umroh tidak melakukan wukuf, mabit, dan melontar jumroh sebagaimana yang dilakukan dalam haji. Secara bahasa, umroh artinya berkunjung ke suatu tempat, sedangkan secara istilah fikih, umroh artinya melaksanakan serangkaian ibadah. Tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sa'i berlari-lari kecil di antara 2 bukit Safa dan Marwah. Lalu diakhiri dengan tahallul, memotong sebagian rambut kepala. Semua rangkaian ibadah tersebut dilakukan setelah ihram niat untuk umroh dari batas-batas miqat yang telah ditentukan. Adapun batas-batas miqat yang ditentukan yaitu 1. Yalamlam. Batas miqat yang ditentukan untuk penduduk Yaman atau bagi calon jemaah umroh yang datang dari arah selatan. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 450 km dari kota Mekah. 2. Rabigh. Sebelumnya Juhfah. Batas miqat yang ditentukan untuk jemaah umroh yang datang dari arah barat. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 187 km dari kota Mekah. 3. As-Sail. Dulu disebut Qarnul Manazil. Batas miqat yang ditentukan untuk penduduk Najd atau jemaah untuk yang datang dari arah timur. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 94 km dari kota Mekah. 4. Bir Ali. Dulu disebut Zulhulaifa.
Batas mikot yang ditentukan untuk penduduk Madinah atau yang datang dari sebelah utara. Batas mikot ini berjarak kurang lebih sekitar 450 km dari kota Mekah. 5. Ji'ranah, Tan'im, dan Hudaybiyah. Batas mikot yang ditentukan untuk penduduk kota Mekah. Batas-batas mikot tersebut masing-masing berjarak kurang lebih sekitar 22 km Ji'ranah, 5 km Tan'im, dan 29 km Hudaybiyah dari kota Mekah. Hukum umroh. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, hukum umroh adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Hal ini merujuk firman Allah Ta'ala berikut ini, artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Syarat umroh. Syarat umroh artinya adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin melaksanakan ibadah umroh. Adapun syarat-syarat umroh yang dimaksud yaitu 1. Beragama Islam, 2. Aqil balik, 3. Berakal sehat atau tidak gila, 4. Merdeka atau bukan budak, 5. Mampu secara materi, fisik, dan ilmu. Rukun umroh. Rukun umroh merupakan segala sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang yang sedang mengerjakan ibadah umroh. Jika salah satu rukun umroh ada yang tidak dipenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Adapun rukun-rukun umroh tersebut yaitu 1. Niat untuk umroh, 2. Tawaf, 3. Sa'i, 4. Tahallul, 5. Tertib. Wajib umroh. Wajib umroh yaitu 1. Berpakaian ihram dari mikot, 2. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Tata cara umroh. Tata cara umroh dimulai dari niat ihram di mikot, kemudian mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, serta mencukur sebagian rambut kepala, tahallul. Rangkaian tata cara umroh tersebut haruslah dilakukan secara tertib atau berurutan sesuai apa yang telah disyariatkan di dalamnya. Yang pertama, niat ihram. Rangkaian tata cara umroh dimulai dengan berniat untuk umroh di mikot sembari memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit untuk laki-laki, dan sedangkan untuk wanita cukup memakai pakaian biasa yang menutupi auratnya sesuai syariat Islam. 2. Tawaf di Ka'bah. Rangkaian tata cara umroh kedua adalah tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. 3. Sa'i. Sa'i merupakan rangkaian tata cara umroh ketiga yang dilakukan dengan berjalan kaki antara Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran. Kegiatan sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 4. Tahallul. Tahallul mencukur rambut adalah akhir dari prosesi kegiatan ibadah umroh. Bagi pria boleh mencukur sebagian, boleh juga mencukur habis semuanya. Sedangkan untuk wanita cukup memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari saja. 5. Tertib. Tertib artinya rangkaian tata cara umroh di atas haruslah dilakukan secara berurutan. Tidak bisa dengan alasan apapun, misalnya melaksanakan tahallul lebih dahulu dari tawaf atau melakukan sa'i kemudian baru berpakaian ihram. Alhamdulillah, materi yang disampaikan haji dan umroh telah dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Nabil Fadlur Rahman dari kelas 10 IPA 2, tugas fikih, haji dan umroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.